Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa agenda Mukernas ini tentu saja selain ingin menyerap aspirasi maupun pendapat, juga situasi terkini perkembangan di masing-masing wilayah, cabang dan beberapa di perusahaan. Juga tidak lupa kita ingin menghasilkan sebuah rekomendasi hasil musyawarah kerja nasional ini yang lebih berbobot. Tentu saja dalam mengimplementasikan gerakan politik buruh pekerja sebagai gerakan perubahan mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur, maka dari itu kita datang semua ke sini berkumpul untuk menyampaikan yang perlu Anda sampaikan semua. Jadi nanti tolong steering komite juga jangan dibatasi, siapapun harus berbicara, semua harus berbicara, dilarang melarang. Dia mau kritik DPP silahkan, dia mau kritik rejim yang berkuasa hari ini silahkan, dia mau kritik siapa aja bebas, yang penting semuanya bisa terukur dan terkendali, ya kan? Juga tidak lupa, saya hampir lupa ini, orang tua saya nih, soulmate saya juga ini dalam pergerakan baru-baru ini, Dayang Asis Karengemba, selamat datang Bang, ya kan? Biasa, kalau bintang gitu biasa belakang-belakangnya lebar, ya kan? Juga saudara-saudaraku sekalian, tak lupa juga rekan saya harus hampir lupa ini ya, karena jarang kelihatan, soalnya tidak pakai atribut masalahnya kan. Pak Sekjen KBMI Bung Ajat Sudrajat, ya kan, koordinator Aliansi Jawa Barat yang sebentar lagi melakukan aksi pengukuhan, juga teman-teman dari DPCLM KSPC Jakarta, dari Bekasi, Kerawang, dan semuanya lah. Dan juga mohon maaf, di situ juga ada Niko Sigalah itu di ujung tuh baru datang, ya kan? Terima kasih sudah mendatangi acara ini. Saudara-saudara, seperti yang kita dengarkan tadi, bahwa pentingnya kita hari ini berkumpul di tempat ini tentu saja ingin mengembalikan kembali semangat perjuangan-perjuangan PPMI, dalam hal ini seluruh Indonesia hari ini, yang melihat situasi kondisi nasional hari ini yang sudah semakin gaduh, sehingga memang diperlukan kekuatan-kekuatan kita untuk dapat menyatukan sebagai wadah pemersatu, sebagai wadah persaudaraan kita sesama pekerja itu lintas suku, agama dan golongan. Maka kita berada di sini sehingga nanti hasil Mukernas ini dapat teman-teman bawa ke daerah masing-masing, ke seluruh Indonesia untuk ditularkan, sehingga mampu mewujudkan persatuan kaum buruh Indonesia. Karena dengan hanya persatuanlah kita bisa mengalahkan kebijakan-kebijakan rezim hari ini yang semakin hari semakin menggerus kepentingan rakyat. Setiap hari kita saksikan televisi, begitu banyak kegaduhan-kegaduhan, begitu banyak apalagi ini kejadian-kejadian yang tentu saja kalau kita melihat itu kita sangat miris, di mana setiap hari ada buruh di PHK, dipukuli aparat di depan pabrik, ada petani-petani kita yang dirampas tanahnya, ya kan, ada petani-petani kita membela ingin mendapatkan haknya, tanahnya untuk dikelola oleh mereka sendiri, pribumi di sana dihajar juga, bahkan sampai ada yang meninggal dunia kemarin. Ini kebetulan ada teman-teman dari Kalimantan juga ada di sini. Nanti dalam hal rapat sebentar tolong disampaikan juga kronologis yang Anda ketahui tentang kejadian yang ada di Seruyan, Kalimantan Tengah, yang hari ini terus terang aja sangat mencuat. Ini potret bahwa betapa kaum kapitalisme dalam hal ini diwakili oleh pengusaha-pengusaha jahanam, ya kan, yang hanya ingin merampas tanah-tanah rakyat melalui undang-undang Omnibus Law ini, semua menjadi legal karenanya. Jadi tidak usah bilang ada punya sertifikat hak milik, tanah ulayah, tanah adat, ini segala macam. Kalau sudah dinyatakan satu tanda tangan dari istana menyatakan bahwa itu menjadi bagian proyek strategis nasional, maka jangan harap tanah itu pasti akan mereka rampas dengan segala cara. Jadi kalau kalian diam saja, ya kan, ya pasti harta bendamu semua dirampok. Jadi kalian itu akan menjadi kuli budak di negeri sendiri. Saya miris kemarin, saya mendengarkan kejadian di Kalimantan Tengah. Dia yang punya tanah bekerja sama katanya mau dipakai plasma oleh perusahaan, dia yang punya tanah, dia yang menjadi buruh di atas tanahnya sendiri, dia juga di PHK di atas tanahnya sendiri. Ini kan goblok banget kita ini sebagai rakyat.
Ini kenapa? Karena kita lupa menyadarkan orang-orang tertindas ini, sehingga mereka semua larut dalam ketertindasannya. Bahwa kita ini manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makhluk yang mulia, makhluk yang merdeka, ya kan? Makhluk yang memiliki segala kemampuannya hidup di dunia ini. Allah sudah memuliakan kita. Yang menistakan kita itu ya kita sendiri. Anda lihat, ketika Anda masih di dalam rahim ibu, kemudian Anda dilahirkan dengan susah payah, keluar dalam keadaan suci, bersih, bebas dari dosa, ya kan, disambut dengan kegembiraan, ya kan, bagi yang Islam diajarin telinga kanan, qomat sebelah kiri, ya kan. Kemudian ketika Anda nangis langsung disusui, apapun yang Anda minta supaya Anda tidak nangis semua dilengkapi. Jadi Anda seperti raja ketika Anda bayi. Semua orang sibuk, bahkan Anda juga kencing sembarangan juga tidak dikejar-kejar Satpol PP. Bapak ibu tidak bisa marah, ya kan? Saking dimuliakannya Anda ini, ya kan? Nah ketika Anda menangis apa semua tengah malam orang bangun supaya kamu dilayani, itu artinya Anda dilahirkan dalam kondisi pribadi-pribadi yang merdeka. Tetapi betapa bodohnya Anda ketika Anda kemudian memasuki usia sekolah dasar 6 tahun, menengah pertama 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Begitu Anda mulai dewasa, ya kan, hidup di dunia yang nyata, di tengah kondisi hari ini, ya kan, tiba-tiba hak Anda untuk mendapatkan upah layak dirampas, hak Anda untuk mendapatkan kepastian kerja dirampas, hak Anda untuk memiliki tanah dirampas, jelas-jelas punya Anda digarong, Anda masih diam saja. Itu adalah kebodohan yang nyata. Anda mulia kecil, kenapa kalian dewasa kalian menjadi bodoh? Mau menerima ketertindasan itu, mau menerima penindasan, mau menerima segala sesuatu orang-orang yang merampok tanah kalian dengan pasrah. Udah kita doakan saja, mudah-mudahan dia mendapatkan azab dari Allah. Doa tidak cukup, doa tidak cukup, bahkan Anda dimurkai oleh Allah. Allah marah karena Anda mendiamkan penindasan. Anda marah karena Anda membiarkan diri Anda dijolimi. Anda dengarkan tadi pembukaan di sini, surah Al-Hajj ayat 39-40. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang dijolimi. Perang aja diizinin, apalagi cuma demonstrasi. Itu bukan kata saya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di Al-Qur'an. Kalau kalian tidak jalankan itu, gak usah ngaku sebagai kaum muslimin dan muslimat. Kalian adalah munafikun, kafirun, yang tidak mampu menjalankan perintah-perintah Allah. Kamu 17 kali sehari sholat, kamu baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ditindas cicing, bubar kau jadi orang Islam. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidup dan matiku hanya untuk Rabb semesta alam. Kenapa sama Jokowi kalian takut? Jadi siapa sebenarnya yang salah? Kita atau rejim penindas itu? Ya kita yang salah, karena kita tidak mampu memaksimalkan kekuatan kita, potensi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Masih aja mikir nanti saya di PHK, nanti tidak bisa bayar cicilan, nanti ditinggal istri, nanti ini, nanti itu, nanti terlalu banyak alasan. Ya kan? Kenapa? Karena kalian tidak yakin bahwa setiap orang-orang yang memperjuangkan pembebasan, memperjuangkan dirinya dari ketertindasan, itu bantuan Allah pasti datang. Karena kalian tidak yakin, ya makanya kalian ditindas, kita ditindas. Maka dalam mukernas ini perilaku-perilaku itu harus dikembalikan lagi, teman-teman. Setiap bacaan dalam sholat itu adalah doa yang terbaik dalam hidup kita. Makanya 17 kali kita laksanakan, mulai dari takbir sampai salam.
Itu adalah doa-doa terbaik. Kalian harus pahami, itu doa-doa terbaik, dan tinggal kalian laksanakan, implementasikan. Karena sesungguhnya Allah amat membenci orang-orang yang mengatakan tapi dia tidak kerjakan. Sungguh Allah amat membenci orang-orang yang mengerjakan tapi dia tidak kerja, dia tidak pernah katakan. Munafik lebih berbahaya orang munafik daripada orang kafir. Orang munafik ini tidak bisa diterima langit dan bumi, ngambang di atas sungai kayak tai dimakan lele. Itu nasibnya. Karena munafik itu beda-beda tipis dengan pengkhianat. Iya, itu dia mengkhianati dirinya, keluarganya, lingkungannya, bangsanya dan negaranya. Maka dia tidak akan mungkin diterima. Jasadnya itu dibunuh, habis dimakan cacing itu, cepat disiksanya azabnya perih. Jadi kita ini sebagai pekerja muslim Indonesia yang berasaskan dengan Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, ayo kita jalankan dengan baik, karena petunjuk yang paling benar adalah Al-Quran. Itu harus kita yakini, karena itu adalah perintah dari Allah, zat yang paling benar, maha paling kuasa, maha dengan segala-galanya. Jadi kalau kalian ragukan itu, ya belajar lagi deh. Ini bagian OKK ini, pengkaderan ini. Berarti kayaknya Pak Kiai harus turun gunung lagi nih untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana itu pemahaman Al-Quran, implementasi Al-Quran dalam perjuangan kaum tertindas. Ya kan? Banyak ayat tadi termasuk, ya kan? Allah sudah ingatkan dalam surah Al-An'am juga tadi ayat 1, 2, 3 bahwa akan aku ciptakan pemimpin-pemimpin jahat, pemimpin-pemimpin besar yang jahat, yang kerjanya tipu daya. Ya kan? Sekarang pemimpin-pemimpin kita melakukan tipu daya. Undang-undang Omnibus Law jelas-jelas melanggar konstitusi, masih aja dibenarkan oleh MK. Itu kan kurang ajar. Ya kan? Mencari pembenaran. Nah, kenapa dia lakukan itu? Karena rejim berkuasa ini mengetahui bahwa gerakan-gerakan perjuangan rakyat ini semakin hari semakin lemah. Rakyat Indonesia mayoritas masih menitipkan nasibnya, masih menjadi penitip-penitip nasib sejati, tidak mau menjadi orang-orang yang progresif, revolusioner. Padahal bagi pejuang-pejuang kaum tertindas itu dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Ya kan? Kalau Islam ada janjinya, ada yang ingin kita raih, kehidupan abadi di surga, ya kan? Itu janji Allah. Dan bagaimana kalian mau mendapatkan itu? Bersungguh-sungguhlah dalam perjuangan ini. Kita ini tidak bersungguh-sungguh. Terakhir kita aksi kemarin tanggal 2 Oktober untuk kawal putusan MK, ya kan? Ya bagaimana dari ketok palunya MK, lihat keluar aja masa yang terkumpul di luar tidak sampai 100.000, ya kan? Karena masih banyak juga PPA yang malas mengeluarkan anggotanya dengan berbagai macam alasan. Padahal itu adalah puncak perjuangan kita. Untuk step pertama mendengarkan, mengawal putusan hakim Mahkamah Konstitusi. Kenapa kalian tidak datang? Giliran sidang ramai semua datang. Sidang-sidang udah itu preskon di depan, giliran hari H menunggu aksi kok nggak ada yang kelihatan. Ini ada apa? Ya kan? Kalau Anda digembosi di wilayah cabang, ngomong kasih tahu kita di pusat. Kita udah kan kemarin minta instruksinya mana? Kawal putusan MK dong, mana Pak Presiden katanya. Giliran dikasih instruksi yang datang 4L, lu lagi. Ya kan? Ini tidak apa-apa, ini kritikan bagi kita semua. Emang kita harus benerin kok. Kalau kita tidak mau mengkritik diri kita sendiri, maka itu namanya sombong. Tidak mau diingatkan. Emang lu siapa? Ya. Perlu kawan-kawan ketahui, teman-teman di sini yang ada di sini, ini semua presidium ASP. Saya mengerti betul, paham betul, dan mengikuti betul perjuangan mereka. Kita ini di pusat sudah berdarah-darah. Sekarang kita minta dukungan dari anggota. Jadi jangan bilang kemana, ayo dong bergerak dong.
minta cabut Omnibus Law. Bagaimana mungkin minta dicabut kalau kalian di anggota sendiri juga hanya menitipkan nasib kalian? Dikit-dikit kirim perwakilan. Kalau dibilang aksi besar, turun semua. Ya kan, ongkos belakangan. Kalau tidak ada ongkos ya kita aja jalan kaki. Saya dengan Bunda Arti jalan kaki dari Bandung. Kenapa kalian hanya disuruh naik motor, naik bus? Kalian tidak bisa jalan sampai di Jakarta. Yang miris juga minta dispensasi, ikut aksi, bukannya dari patung kuda, malah ngopi-ngopi di Bekasi. Itu semua kita harus evaluasi, tidak boleh begitu. Jangan memanfaatkan situasi. Yang rugi kita sendiri, kawan-kawan. Buktinya apa ini, lihat sekarang. Mulus Mahkamah Konstitusi mengesahkan Perpu menjadi undang-undang, padahal itu salah. Makanya kita membangun sebuah gerakan-gerakan politik kaum buruh ini karena kenapa? Yudikatif, legislatif, eksekutif sudah nggak ada yang benar. Eksekutifnya gila-gilaan, bikin undang-undang yang ugal-ugal, amburadul, ya kan? Kemudian disahkan oleh bajingan-bajingan tolol yang ada di DPR itu, ya kan? Terus kemudian dicap legal oleh Mahkamah Konstitusi. Seharusnya menjadi benteng konstitusi, malah menjadi pengkhianat konstitusi. Jadi tidak ada cara lain, kita kumpul turun ke jalan sama-sama. Hanya itu saja yang bisa kita lakukan hari ini. Kalau kita sadar sebagai kaum buruh yang katanya jumlahnya ratusan juta, kenapa cuma demo 100.000 nggak nyampe? Ini kita perlu evaluasi sama-sama, teman-teman. Stres juga pimpinan di pusat, ya kan, gembar-gembor di media sosial, giliran pelaksanaan harian 4L lagi, ya kan, lu lagi, ya kan, malu juga kita, ya kan, tuntutannya segini. Jadi tolong anggota itu menjaga marwah, harkat dan martabat organisasi. Kita di pusat mencoba menahan itu dari berbagai macam godaan. Godaan uang udah nggak kehitung, godaan jabatan ada, ya kan, intimidasi aparat banyak. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan dalam hati kita untuk tetap aman istiqomah dalam melawan undang-undang Omnibus Law ini, ya kan. Tapi minta tolong kepada anggota, maksimalkan diri kalian, karena ini sebentar undang-undang yang kena adalah kalian sendiri, bukan saya. Kalian sendiri. Lihat sekarang, begitu undang-undang Omnibus Law sudah disahkan, tanah-tanah rakyat dirampas kira-kira tiap hari. Tiap hari kita dengar orang di PHK. Tiap hari kita lihat teman-teman kita tidak diperpanjang kontraknya. Tiap hari kita dengar buruh tidak dibayar pasamannya, ya kan? Dan kita juga tidak boleh percaya terhadap janji-janji rejim, katanya akan melahirkan generasi emas. Generasi emas apaan? Yang ada generasi cemas. Bukan emas, generasi cemas. Cemas karena upahnya dipotong, cemas karena kalau sakit tidak ada yang tanggung, cemas karena tanahnya dirampok, cemas karena harga BBM naik, cemas karena begitu banyak pajak naik, cemas karena korupsi merajalela. Itu kecemasan yang timbul hari ini. Maka harusnya orang-orang cemas ini untuk menghindari, menghibur kecemasannya, bangkitlah kalian melawan. Jangan diam aja, jangan cicing wae, jangan cuma menjadi pejuang-pejuang medsos. Pejuang medsos sudah banyak, ya kan? Kalian ini harus mengambil, karena ini takdir kita. Mari kita jemput takdir kita sebagai kaum-kaum buruh yang progresif revolusioner. Harus kita jemput, ya kan? Ini takdir kita. Hidup di zaman sekarang takdir kita. Kalau Allah nggak suka lagi sama Daeng Wahidin, pulang dari sini juga udah mati, dimatiin, gampang bagi Allah. Gampang bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah hanya untuk mencabut nyawa-nyawa kita. Mudah sekali. Tetapi jadikanlah Omnibus Law ini sudah menyatukan gerakan-gerakan kaum buruh di tingkat pusat. Tinggal di daerah, tinggalkan ego-ego kalian. Cuma beda-beda tipis, beda-beda parpol, beda-beda ini, ya kan? Kalian tidak mau bersatu. Kita di pusat bersatu, harus ditularkan persatuan ini sampai ke tingkat kabupaten kota. Gitu loh. Sehingga ketika teman-teman ASB
menyampaikan, memproklamirkan bahwa tanggal sekian kita aksi nasional serentak 560 kota kabupaten. Itu ikut bergerak bersama-sama di Jakarta. Kalian kadang-kadang anggota kita egonya gede juga, mentang-mentang bayar cos amplas kalau utuh 1%. Kalau cosnya juga cuma 0,5%, ada yang nggak bayar cos, ada yang bayar cos 3 bulan sekali, tuntutannya gede banget. Itu dievaluasi, itu karungin aja, buang ke laut. Ngapain gitu gabung sama kita, bikin susah. Itu jangan kemauan lu gede, ya kan, giliran suruh bayar cos, ya kan, banyak alasan. Ya kan, memangnya pergi rapat di Cilandak sana nggak pakai bensin, kita pakai daun. Ya kan, kalian juga harus tahu diri. Kita ini semua, bersyukurlah kalian ini semua menjadi pengurus serikat pekerja, serikat buruh. Mudah-mudahan pengorbanan pikiran kalian, ya kan, tenaga kalian, materi kalian itu mendapatkan ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kemuliaan. Ya kan? Contoh, Anda mendapatkan kemuliaan, Anda itu tingkat perusahaan. Kemarin waktu belum membentuk serikat pekerja, kalian dibantai habis oleh manajemen. Lihat HRD aja kalian takut. Semua perintah HRD dijalankan. Tapi begitu kalian membentuk serikat pekerja, sudah mulai ada negosiasi. Kalian sudah mulai datang, dipanggil oleh HRD, masuk ke ruang HRD. Yang seumur hidup kalian 10 tahun kalian di situ tidak pernah lihat ruang HRD. Gara-gara kalian berserikat, kalian datang diundang HRD, dijamu. Ya kan, supaya jangan demo-demo lagi. Itu kira-kira kemudian kalian meningkat enggak? Itu janji Allah yang tanpa kalian sadari. Allah angkat derajat kalian dari orang yang dinistakan menjadi dimuliakan, minimal level manager. Itu kemuliaan yang kalian dapat. Itulah ganjaran bagi orang-orang yang istiqomah dalam memperjuangkan hak kaum tertindas. Allah muliakan. Sebaliknya, ketika kalian dipanggil HRD kemudian 86, ya kan, ditawari sesuatu, ambil itu tawaran-tawaran HRD, segepok uang, besok kalian akan dinistakan. Begitu orang tahu, kau dianggap tai sama mereka. Kurang ajar pengingat kaum buruh, belum apa-apa udah jual nasib kita. Itu jadi bermain serikat buruh ini ada 2 poin yang kalian dapat. Kalau kalian benar-benar bersungguh-sungguh membela kepentingan kaum buruh, maka kalian akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Derajat kalian diangkat setinggi-tingginya. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian menjadi penghemat buruh, penghemat anggota, maka takdirmu akan dinistakan oleh alam semesta. Manusia-manusia akan menghujat kalian, menghina kalian di media sosial ataupun ketemu, bahkan ada yang ludahin muka kalian karena kalian sudah mengkhianati perjuangan kaum tertindas. Dan tidak semua orang menjadi pengurus serikat pekerja. Kalian adalah orang-orang pilihan tanpa kalian sadari. Jadi fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kalian dustakan? Mari kita menjemput takdir kita sebagai pejuang kaum buruh Indonesia, pejuang kaum buruh yang progresif, yang profesional, untuk melakukan gerakan perubahan di negeri ini dalam rangka mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Mungkin itu saja penyampaian saya. Semoga ini bermanfaat dan jadikan bahan sebentar dalam rapat pleno sebentar, dan kita kupas habis. Semoga pelaksanaan Mukernas ini dapat berjalan lancar, ya kan, menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang berbobot, berkualitas, dan tentu saja bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, bangsa dan negara kita. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru, PPMI Mandiri maju.